Sebagai warga dunia, bangsa Indonesia turut menghadapi pandemi virus corona. Sejak kasus pertama yang diumumkan pada awal Maret 2020, hanya butuh 38 hari untuk COVID-19 ini menginfeksi seluruh provinsi di Indonesia. Tidak hanya dari segi kesehatan, COVID-19 memukul berbagai sektor, terutama sektor ekonomi. Namun di tengah pandemi, pada pertengahan tahun, masyarakat sempat dihadapi polemik Undang-Undang Cipta Kerja yang menimbulkan pro dan kontra dari berbagai pihak. Selain itu, Pilkada 2020 tetap berjalan di akhir tahun dengan aturan dan prosedur baru yang diterapkan. Semua demi menghindari penyebaran COVID-19 di tengah masyarakat. Bersama saya Wilson Purba, inilah Indonesia Bicara spesial Kaleidoskop 2020. Awal tahun 2020, virus corona tengah menjadi perhatian Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dan para ahli. Virus corona adalah virus misterius jenis baru yang pertama kali dilaporkan di kota Wuhan, Cina, dan telah menyebar ke 2 kota domestik serta 3 negara. Virus ini diketahui telah menginfeksi lebih dari ratusan orang di Cina. Sejumlah negara pun berupaya melakukan pencegahan masuknya virus corona termasuk Indonesia. Di Indonesia Bicara pada 22 Januari 2020, dokter spesialis paru Erlina Burhan menyampaikan bahwa virus ini patut dikhawatirkan karena mobilisasi orang dari dan ke mancanegara sangatlah tinggi. Patut dikhawatirkan kenapa? Karena mobilisasi orang dari Wuhan ke mancanegara, ke banyak negara itu sangat banyak. Ini kita bisa lihat dari jadwal penerbangan, ya, hampir ke seluruh dunia, ya, termasuk Indonesia itu lewat Bali, ya ada satu penerbangan ya. Jadi artinya kalau kita baca berita hari ini, bahkan saintis dari atau otoritas dari Cina mengatakan sebaiknya supaya penyakit ini terisolasi, orang Wuhan jangan bepergian, dihimbau untuk tidak bepergian keluar, dan orang-orang dari luar jangan juga bepergian ke Wuhan. Dan Jadi kalau beberapa maskapai juga sudah memberikan policy-nya begitu ya Bu ya oh untuk iya, Cathay Pacific contohnya, mereka mengizinkan krunya memakai masker. Ya kalau pesawatnya hmm, terbang di area Cina, Wuhan ya. ya di Cina Baik. secara umum. Dan iya, jadi ini menjadi cukup serius. Bahkan airline yang bersangkutan mengatakan kalau ada yang sudah terlanjur membeli tiket baik ke Wuhan, ke Cina ataupun dari Wuhan atau Cina Keluar ke ya. luar, itu kalau melakukan Cancel mungkin cancel tidak akan biaya. dikenakan biaya, tapi itu berlaku sampai Februari 15 kalau Jadi saya tidak kembalikan salah. secara full begitu ya Bu Ya, ya. ya. Baik. Jadi artinya apa? Ini sudah menjadi concern banyak pihak. Pertamanya adalah seperti infeksi saluran nafas lainnya ya. Jadi ada batuk pilek, dan kalau sudah mengenai jaringan paru yang itu yang disebut dengan pneumonia itu, maka biasanya pasien akan batuk, demam, dan mungkin sakit kepala juga karena ini virus ya. Bila mana kelainannya sudah cukup luas di jaringan paru, itu akan menimbulkan kesulitan bernafas. Jadi bisa sesak, bisa dada rasa tertekan dan lain-lain. Jadi barangkali masyarakat juga harus waspada kalau ada gejala Gitu ya. batuk, demam, dan kesulitan bernafas, apalagi bepergian dari luar negeri, terutama Iya Bu ya. terutama Cina, ya segeralah mencari pertolongan ke Fasiankes yang terdekat. Baik. Itu gejala-gejala yang harus diperhatikan kalau kita merasakan hal-hal yang seperti Ibu sampaikan. Betul, ya. Batuknya tuh batuk yang seperti apa? Bukan batuk banyak ya Bu dokter ya? Batuknya bisa kering atau bisa juga berdahak, ya. Tapi tidak batuk saja, disertai dengan Flu. ya flu juga dan demam. Oke. Demam ini ada takarannya sampai berapa? Atau mungkin pagi Biasanya saja atau malam saja? Biasanya di atas 38 derajat Celcius, dan ini tidak harus pagi atau siang malam, jadi bisa kapan saja. Dan yang penting adalah apalagi kalau disertai dengan Masih ingatkah Anda kapan pertama kali virus corona masuk ke Indonesia?
2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo secara resmi mengumumkan adanya 2 orang yang positif corona. Kasus virus corona pertama di Indonesia ini diderita oleh ibu dan anak yang saat itu tengah dirawat di RSIP Sulianti Saroso. Padahal sebelum virus ini masuk ke Indonesia, pemerintah sudah menyiapkan langkah-langkah upaya pencegahan. Selain itu, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan juga melakukan observasi terhadap 238 warga negara Indonesia dari Wuhan ke Kepulauan Natuna Riau. Pada saat itu, Panglima TNI dan Kapolri pun rutin meninjau kondisi karena awalnya sempat mendapat penolakan dari warga desa sekitar. Semua baik, jadi kesiapan teman-teman kita yang diobservasi sudah oke, malah mereka sudah nggak sabar ingin pulang untuk ketemu keluarganya. Kemudian koordinasi kami dengan TNI yang ada di sini semuanya sudah baik. Besok akan bergerak dari Halim pesawat untuk menjemput mereka. Rencananya akan menggunakan 2 Boeing 737 TNI dan kemudian disiapkan 2 Hercules untuk dikirimkan juga. Sehingga mudah-mudahan dengan 4 pesawat ini semuanya akan bergerak bersama-sama pada hari itu juga. Baik. Berarti akan ada 4 pesawat yang bersamaan menuju ke Halim Perdana Kusuma untuk setelah itu akan dipulangkan ke daerah masing-masing, begitu ya Pak ya? Iya, jadi setelah sampai di Halim tentunya akan kita serahkan ke pemerintah daerah. Nah, mudah-mudahan kalau jam 4, sebelum jam 4, maka untuk teman-teman yang dari Jawa Timur mungkin, Jawa Tengah ini masih akan bisa connect dengan penerbangan berikutnya. Terus kemudian yang teman-teman dari Aceh misalnya, Papua, Papua Barat, Maluku Utara mungkin masih harus bermalam lagi bersama Pemda untuk menyiapkan penerbangan pada jam-jam berikutnya, Mbak. Berarti nanti dibagi begitu ya Pak ya untuk menuju daerah atau asal masing-masing dari teman-teman kita yang akan kembali ke keluarganya. Kalau berbicara soal bagaimana pemerintah asal mereka juga ikut berkoordinasi, apakah tidak ada halangan rintangan Pak? Kementerian Dalam Negeri sudah mengkoordinasikan ini semua, bahkan hari ini tadi sudah ada rapat di Kementerian Dalam Negeri untuk mengkoordinir perwakilan dari masing-masing provinsi yang warganya terlibat di dalam kegiatan pemantauan ini. Sejauh yang kami koordinasikan tidak ada masalah, mereka nanti akan menjemput dan kemudian mereka lah yang akan merencanakan kepulangan ke kota masing-masing. Baik, Pak Yuri, ini kan yang banyak menjadi pertanyaan banyak orang, apakah saudara kita, teman-teman kita yang sudah diobservasi di Natuna ini benar-benar bersih dari virus corona? Karena takutnya nanti ketika pulang ada beberapa warga atau tetangga sekitar yang tidak mau berinteraksi dengan teman-teman yang sudah diobservasi ini. Kita harus pahami ya bahwa mereka ini orang sehat. Saudara-saudara kita ini sehat. Sejak berangkat dari Wuhan, mereka sehat. Karena kalau nggak sehat, pasti nggak akan boleh keluar dari Wuhan. Oleh karena itu, maka di sini kita hanya melakukan pemantauan dalam 14 hari sesuai protokol WHO. Apakah di 14 hari itu muncul gejala karena pada periode inkubasi, tentunya gejala yang terkait dengan yang mengarah kepada COVID-19. Tidak ada catatan yang kita miliki selama mereka di sini melalui pemantauan ketat pagi sore yang menunjukkan gejala ke arah sana. Sehingga mereka sampai sekarang alhamdulillah sehat. Mestinya kita nggak kehilangan akal untuk kemudian mengatakan bahwa mereka ini bawa penyakit itu. Jadi tidak ada masalah dengan isu yang berkembang kalau misalnya harus berjaga jarak begitu ya Pak? Mengaktifkan surveillance ke masyarakat. Jadi surveillance ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan untuk melakukan pemantauan terhadap keberadaan saudara-saudara kita atau turis atau siapapun yang melakukan kunjungan ke Indonesia berasal dari epicentrum di China sana. Survei inilah yang kemudian ketat kita lakukan sehingga kita akan bisa bersama-sama masyarakat untuk mewaspadai munculnya kejadian-kejadian yang tidak kita harapkan.
Baik, baik. Kalau kita baca banyak isu begitu, Pak Yuri terkait bagaimana penanganan virus COVID-19 di Indonesia. Banyak banyak juga yang mengatakan kalau alat-alat di Indonesia ini tidak cukup akurat untuk mendeteksi virus COVID-19 ini. Apa tanggapan Anda? Kita tidak mengerjakan ini berdasarkan kemauan kita dan standar kita. Kita sudah mengimplementasikan International Health Regulation 2015, bahkan kita juga sudah pernah menjadi ketua untuk Troika Global Health Security Agenda. Dan kita sudah melaksanakan Joint External Evaluation yang di dalam strateginya ada penguatan jejaring laboratorium. Ini dinilai oleh internasional, dinilai oleh WHO juga. Sehingga kemudian kita memiliki quality control dan quality assurance sesuai standar mereka. Bahkan spesimen yang kita periksa pun tidak berakhir di kita saja. Ini nanti akan diambil oleh sistem untuk dilakukan cross-check di laboratorium lain yang ditunjuk oleh WHO. Ini sekali lagi dalam rangka untuk menilai apakah kita masih kredibel, apakah kita masih dianggap mampu melaksanakan pemeriksaan ini. Berdasarkan prediksi ataupun perkiraan banyak orang, melihat negara tetangga sudah banyak yang terkena COVID-19, diduga Indonesia sudah ada virusnya, tapi dari yang diuji selama ini memang masih negatif. Jadi memang selama ini kami masih mengharapkan memang belum ada yang positif dan tidak akan ada yang positif. Tetapi kita juga harus bisa menerima kenyataan bahwa lalu lintas manusia itu masih berjalan sehingga setiap saat bisa terjadi. Dan ya ini kemudian kita mendapatkan satu kasus, walaupun beberapa kasus sebelumnya yang diduga sebenarnya mirip-mirip seperti ini kan. Jadi datang ke Indonesia kemudian kembali ke negaranya ditemukan positif. Ataukah memang karakter virus corona sendiri, karena kemarin kalau nggak salah memang beredar di WhatsApp dan informasi bahwa sudah ada yang didiagnosa negatif, tapi kemudian ternyata dia positif. Apakah memang seperti itu sifat virus corona COVID-19 ini, Prof? Kalau dia baru saja hinggap di tubuh kita misalnya, diperiksa memang masih negatif mungkin. Tetapi kalau kemudian virus itu sudah bisa berhasil docking di sel kita, hinggap kemudian dia apalagi kalau sudah masuk dan berkembang biak, itu kemungkinan menularkannya lebih besar karena virusnya sudah bertambah banyak. Dan saat itu pasti sudah ada gejala karena begitu sel itu kemasukan benda asing, dia akan membangkitkan respon imun. Antara lain demam, batuk kalau di saluran nafas, dan kalau berat tentu sesak nafas. Tapi paling enggak demam dan batuk itu sudah mulai ada. Oke, tadi Bu Kurnia bilang berbeda antara yang Diamond Princess dengan yang di Wuhan. Apakah memang berbeda menurut Profesor sendiri, baik mungkin dari statusnya mereka, status terinfeksinya, atau mungkin status perlakuannya yang akan diberikan kepada WNI? Kalau statusnya hampir sama karena intinya adalah mereka memang ada kontak, baik yang di Wuhan maupun yang di kapal, tetapi tidak menunjukkan gejala. Jadi belum memenuhi kriteria sebagai suspek. Nah, sesuai dengan pedoman WHO, hanya mereka yang suspek, artinya ada memenuhi kriteria, ada gejala dan riwayat kontak, itu yang harus diperiksa. Nah, jadi saudara-saudara kita yang baik yang dari Wuhan, yang ditempatkan di Natuna maupun yang dari kapal ini, selama mereka tidak menunjukkan gejala, mereka belum masuk dalam status suspek sehingga hanya perlu diobservasi. Tetapi memang mereka sebaiknya dihindarkan dari masyarakat lain supaya tidak menularkan, karena kita mengetahui dalam masa inkubasi pun ada potensi untuk menularkan. Dan itu berarti melebihi 14 hari dong seharusnya? Enggak, 14 hari. Tapi yang sekarang ini saya dengar akan diperpanjang 2 kali 14 hari. Ya ada beberapa pertimbangan sih, artinya mereka
lebih lama kontak dengan orang-orang yang tertular karena dalam satu lingkungan yang tertutup di kapal, Oke. sehingga kemungkinan virus-virus itu baru belakangan. Sampai sekarang masih belum ada gejala. Yang kedua, memang ada beberapa kasus yang masa inkubasinya sampai 20 hari. Oke. Jadi untuk safe-nya supaya aman dan juga ada pengalaman yang tadinya negatif kemudian menjadi positif kembali. Nah, jadi mengambil amannya jadi 2 kali 14 hari. Indonesia Bicara spesial Kaleidoskop 2020 akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami.